Selamat sore Bu Irza, selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai bab keseimbangan dan angka pengganda perekonomian terbuka. Nah, di sini sebelumnya perkenalkan nama kelompok kami yaitu saya Junaina Deka Parameswari dengan NRP 130111909. Saya Destinum Prediar dengan NRP 1301907. Saya Poppy Amalia Pavitra, NRP 130119040. Perkenalkan, nama saya Namira Ramana dengan NRP 130119049. Perkenalkan, nama saya Rohmadina Sabila Fitri dengan NRP 130111953. Perkenalkan, nama saya Leonardo Rajarandani, NRP 130119072. Untuk penjelasan poin pertama, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Deka. Saya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi model dalam perekonomian terbuka. Asumsi-asumsi dalam model dasar perekonomian terbuka antara lain yang pertama, harga dan upah nominal adalah variabel eksogen dan bersifat kaku. Yang kedua, tingkat bunga tetap. Yang ketiga, badan usaha membelanjakan keseluruhan pendapatannya untuk membeli faktor produksi dari rumah tangga. Yang keempat, perekonomian domestik dapat melakukan perdagangan dengan pelaku luar negeri. Yang kelima, pendapatan jejak pemerintah merupakan pajak lump sum. Yang keenam, pendapatan pajak pemerintah tidak dipengaruhi oleh pendapatan. Yang ketujuh, tidak ada transfer pemerintah. Yang kedelapan, investasi merupakan investasi autonomus. Yang kesembilan, ekspor adalah autonomus. Dan yang terakhir, yang kesepuluh, pasar keuangan internasional dan nilai tukar tidak dipertimbangkan. Dan definisi variabel-variabel yang digunakan dalam model dasar perekonomian terbuka yaitu yang pertama, Y adalah pendapatan atau output nasional real, YD adalah pendapatan siap konsumsi real, C adalah pengeluaran konsumsi real oleh rumah tangga, I adalah pengeluaran investasi real oleh rumah tangga, G adalah pengeluaran pemerintah real, T adalah pendapatan pajak, X adalah ekspor, dan M adalah impor. Di sini saya akan menjelaskan poin ekspor pada perekonomian terbuka. Ekspor ini adalah nilai barang jasa yang dijual oleh pelaku-pelaku ekonomi domestik ke pelaku luar negeri untuk mendapatkan barang dan jasa dari badan usaha dan tenaga kerja, dan termasuk dalam pengeluaran agregat domestik, yang dimana perekonomian terbuka ini sangatlah kompleks dengan variabel endogen yang dipengaruhi oleh pendapatan luar negeri dan nilai tukar. Pada kurva ekspor dengan persamaan Keynes, untuk X ini adalah ekspor dan X0 adalah ekspor autonomus. Apabila dalam persamaan digambarkan pada sumbu aksis dua dimensi dengan sumbu datar pendapatan dan sumbu tegak ekspor, maka kurva ini akan terbentuk garis dua horizontal yaitu X sama dengan 0 yang dikatakan sebagai relatif stabil dan sulit berubah untuk perekonomian terbuka, sehingga pada makroekonomi luar negeri sederhana ekspor dianggap tidak berpengaruh oleh kedua faktor tersebut. Selanjutnya untuk lebih detail pada kurva impor akan dijelaskan pada rekan saya Namira. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang impor. Seperti yang kita ketahui, impor ini adalah tindakan ekonomi di mana pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri atau domestik membeli barang atau jasa dari luar negeri. Impor ini juga bersifat mengurangi ekspor. Terus impor ini juga bersifat variabel yang bersifat negatif dari pengeluaran agregat. Lalu di sini juga ada kurva impor. Nah, kurva impor ini dipengaruhi oleh tingkat impor yang kita lakukan. Jika semakin banyak aktivitas impor yang kita lakukan, maka kurva tersebut akan semakin miring. Lalu jika aktivitas impor itu mendekati 0, maka kurva juga akan semakin datar. Nah, di sini juga ada contoh soal, ada tabel impor dan pendapatan dengan triliun rupiah. Lalu di sini juga ada tabel MPM atau marginal propensity to import. Nah, MPM ini dicarinya dari delta M dibagi delta Y. Lalu kita masukin langsung ke persamaan
M sama dengan M0 ditambah Y. Maka 35 sama dengan M0 ditambah 0,25 dikali 110. Maka akan didapat M0 sama dengan 7,5. Maka persamaan impor yang kita dapatkan adalah M sama dengan 7,5 ditambah 0,25Y. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan perekonomian terbuka. Pada persamaan keseimbangan perekonomian di bab sebelumnya dituliskan bahwa Y sama dengan AE. Sedangkan untuk pengeluaran agregat perekonomian terbuka yang dipengaruhi oleh luar negeri, maka persamaannya bisa ditulis sebagai AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 ke persamaan 2, maka diperoleh persamaan Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Persamaan ini merupakan persamaan pendapatan nasional equilibrium perekonomian terbuka. Pada bab sebelumnya, persamaan konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah ditulis sebagai berikut. Persamaan konsumsi ditulis sebagai C sama dengan A ditambah BYD. Persamaan investasi ditulis sebagai I sama dengan I0. Persamaan pengeluaran pemerintah ditulis sebagai G sama dengan G0. Persamaan pendapatan siap konsumsi ditulis sebagai YD sama dengan Y dikurangi T. Persamaan pajak ditulis sebagai T sama dengan T0. Sedangkan persamaan ekspor impor pada perekonomian terbuka ditulis sebagai persamaan ekspor ditulis sebagai X sama dengan X0. Persamaan impor ditulis sebagai M sama dengan M0 ditambah MY. Sehingga untuk memperoleh persamaan 3 perlu mensubstitusikan 7 unsur di atas, maka diperoleh persamaan Y sama dengan A tambah B dalam kurung Y dikurangi T0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah dalam kurung X0 dikurangi MY dikurangi M0. Jika dijabarkan diperoleh persamaan dalam kurung 1 dikurangi B ditambah M dikali Y sama dengan A dikurangi BT0 ditambah I0 ditambah G0 dalam kurung X0 dikurangi M0. Sehingga jika disederhanakan maka diperoleh persamaan Y sama dengan dalam kurung 1 dibagi 1 dalam kurung 1 dikurangi B tambah M dikali dalam kurung A dikurangi B0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah dalam kurung X0 dikurangi M0. Di sini ada contoh soal mengenai kasus keseimbangan perekonomian terbuka. Dapat dilihat C sama dengan 37,5 ditambah 0,75 YD. Selanjutnya juga ada persamaan konsumsi yaitu 22,5 ditambah 0,75 Y. I sama dengan 20, G sama dengan 20, T atau X sama dengan 20, X sama dengan 30, dan M sama dengan 7,5 ditambah 0,20 Y. Maka dari contoh ini Y equilibrium dapat dihitung sebagai berikut. Y sama dengan dalam kurung 1 dibagi dalam kurung 1 dikurangi B ditambah M dikali dalam kurung A dikurangi B T0 ditambah I0 ditambah G0 ditambah X0 dikurangi M0. Maka Y sama dengan 1 dibagi dalam kurung 1 dikurangi 0,75 ditambah 0,25 dikali dalam kurung 37,5 dikurangi 0,75 dikali 20 ditambah 20 ditambah 20 ditambah 30 dikurangi 7,5 dan kita memperoleh hasil Y equilibrium sebesar 170.
Selanjutnya, di sini ada tabel proses penentuan pendapatan nasional equilibrium perekonomian terbuka. Pada tabel tersebut memperlihatkan proses interaksi antara pengeluaran agregat dan pendapatan agregat untuk perekonomian terbuka. Dapat kita lihat untuk mencapai pendapatan equilibrium juga bisa dicapai melalui persamaan AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M. Pada tabel nomor 1, ketika pendapatan nasional sebesar 110, pengeluaran agregat sebesar 140. Dengan demikian, permintaan agregat melebihi output agregat, sehingga tidak mencapai titik equilibriumnya. Berbeda dengan tabel nomor 3, saat pendapatan nasional 170 dan pengeluaran agregat juga 170. Dengan demikian, pengeluaran agregat dan output agregat seimbang ketika pendapatan nasional sebesar 110 dan memperoleh equilibrium pendapatan nasionalnya. Proses interaksi pendapatan nasional dan pengeluaran agregat untuk perekonomian terbuka juga dapat diperlihatkan secara grafik. Seperti gambar grafik tersebut memperlihatkan bahwa ketika impor dimasukkan dalam pengeluaran agregat, terjadi pergeseran kurva penawar agregat dari AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X ke bawah menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Karena impor merupakan fungsi dari pendapatan, maka pergeseran kurva pengeluaran agregat tidak sejajar ke bawah, tetapi slope kurva pengeluaran agregat juga menjadi lebih landai. Sebelum impor dimasukkan dalam pengeluaran agregat, slope kurva pengeluaran agregat adalah sebesar MPC, yaitu 0,75. Namun ketika ditambahkan impor dengan kurva pengeluaran agregat, maka slope kurva menjadi sebesar MPC dikurangi MPM, yaitu sebesar 0,5. Pada kurva juga dapat dilihat bahwa pendapatan nasional equilibrium terjadi pada saat Y sama dengan 170. Nah, pada hal ini dapat disimpulkan jika di bawah pendapatan nasional equilibrium, pengeluaran agregat lebih besar daripada output agregat, sehingga produksi akan meningkat untuk memenuhi kelebihan permintaan hingga tercapai equilibrium pendapatan nasional. Sebaliknya, pendapatan nasional di atas equilibrium memperlihatkan bahwa pengeluaran agregat lebih kecil daripada output agregat, sehingga terjadi kelebihan output di pasar agregat yang kemudian akan menyebabkan produksi agregat berkurang sampai tingkat pendapatan output agregat equilibrium. Ini saya akan menjelaskan pendekatan kebocoran dan suntikan. Perekonomian terbuka atau perekonomian 4 sektor merupakan suatu sistem perekonomian yang melibatkan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia. Dalam perekonomian 4 sektor sendiri memiliki 4 sektor, yaitu 1. Sektor rumah tangga, 2. Sektor perusahaan, 3. Sektor pemerintah, dan 4. Sektor luar negeri. Pendapatan nasional equilibrium perekonomian terbuka juga bisa ditentukan dengan pendekatan kebocoran suntikan. Dan pada tabel proses penentuan pendapatan nasional equilibrium perekonomian terbuka dengan pendekatan kebocoran suntikan, pada tabel ini nilai tabungan atau S diperoleh dari persamaan S sama dengan Y min C min T. Pada saat pendapatan nasional sebesar 110, kebocoran yang terjadi lebih kecil daripada suntikan yang masuk ke dalam perekonomian. Lebih kecilnya kebocoran mengakibatkan kelebihan sisi permintaan dibandingkan sisi penawaran dalam perekonomian. Karena itu, kebocoran akan meningkat sampai mencapai jumlah yang sama dengan suntikan, yaitu ketika pendapatan nasional equilibrium perekonomian terbuka tercapai. Persamaan ini juga bisa dilihat melalui kurva. Pada kurva ini bisa dilihat pendapatan nasional suntikan, yaitu saat pendapatan nasional sebesar 170 di bawah titik equilibrium, jumlah kebocoran akan terus meningkat sampai sama dengan jumlah suntikan.
saya akan menjelaskan poin angka pengganda perekonomian tiga sektor. Pertama, pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian tiga sektor, yaitu Y sama dengan C plus I plus G. Kemudian untuk fungsi konsumsinya yaitu C sama dengan CO plus BYD. Selanjutnya disposable income, YD sama dengan Y min TX plus TR, di mana TX merupakan pajak dan TR merupakan transfer pemerintah. Untuk pajak tetapnya yaitu YD sama dengan Y min TX plus TR. Kemudian untuk pajak proporsional, YD sama dengan Y min buka kurung CO plus TY kurung plus TR. Dan untuk angka penggandanya sendiri adalah M sama dengan buka kurung karawal 1 bagi buka kurung 1 min B tutup kurung. Angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap, seperti rumus yang berada di bawah ini. Selanjutnya, persamaan dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel, yaitu variabel C, I, G, TX, dan TR. Seperti rumus yang di stabilo di bawah ini. Kemudian, angka pengganda untuk pajak yang bersifat tetap. Untuk mengetahui besaran perubahan pendapatan nasional atau delta Y sebagai akibat perubahan pengeluaran konsumsi otonom atau delta CO, perubahan pajak, atau delta TX, perubahan transfer, atau delta TR, perubahan pengeluaran pemerintah, atau delta G, dan perubahan investasi sektor swasta atau delta I dapat dihitung sebagai berikut. Delta Y sama dengan MCO kali delta CO. Kemudian delta Y sama dengan MI kali delta I. Kemudian delta Y sama dengan MTX kali delta TX. Kemudian delta Y sama dengan MTR kali delta TR. Kemudian delta Y sama dengan MG kali delta G. Kemudian angka pengganda untuk pajak yang bersifat proporsional. Angka penggandanya adalah M sama dengan buka kurung karawal 1 bagi buka kurung 1 min B plus BT tutup kurung. Selanjutnya, persamaan dapat dijabarkan untuk masing-masing variabel, yaitu variabel C, I, G, TX, dan TR sebagai di bawah ini. Kemudian angka pengganda pada masing-masing variabelnya ada dalam kotak di bawah ini. Angka pengganda perekonomian 4 sektor. Pendapatan nasional keseimbangan pada perekonomian 3 sektor yaitu Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Untuk fungsi konsumsinya sama, C sama dengan CO plus BYD, dan untuk pajak TX sama dengan TX0 sama dengan TY plus TY. Angka pengganda adalah M buka kurung karawal 1 bagi buka kurung 1 min B plus BT plus M tutup kurung, kemudian sama dengan 1 bagi dalam kurung 1 min MPC plus MPC kali T plus MPM tutup kurung, kemudian 1 bagi dalam kurung MPS plus MPC kali T plus MPM. Selanjutnya contohnya, bila diketahui informasi dalam perekonomian terbuka sebagai berikut. Yang pertama, fungsi konsumsi C sama dengan 500 plus 0,8 YD, kemudian pajak tetap 100, lalu investasi 100, pengeluaran pemerintah 100, dan ekspor 200, dan yang terakhir impor 0,05 Y. Maka besaran pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan C plus I plus G plus X min M, kemudian sama dengan CO plus BYD plus I plus G dalam kurung X min MY, kemudian sama dengan CO plus B dalam kurung Y min TX tutup kurung plus I plus G plus X min MY. Lalu masukkan yang sudah diketahui sebelumnya, 500 plus 0,8 Y min 0,8 kali 100, lalu plus 100 plus 100 plus 200 min 0,05 Y. Lalu hasilnya adalah Y sama dengan 3.280. Maka besaran pendapatan nasional keseimbangan adalah Y sama dengan 3.280, pendapatan siap dibelanjakan YD sama dengan 3.280 min 100 sama dengan 3.180. Lalu besaran konsumsi keseimbangan adalah CEQ sama dengan 500 plus 0,8 kali 3.180 sama dengan 500 plus 2.544 sama dengan
3044. Besar tabungan keseimbangan adalah SEQ sama dengan 3180 min 3044 sama dengan 136. Besarnya impor adalah M sama dengan 0,05Y dan M sama dengan 0,5Y kali 3280 sama dengan 164. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. God bless you.